Dan hari-hari ini dikatakan kita perlu bangun dari tidur kita. Ayo kita lakukan apa yang menjadi bagian kita ini. Jangan berlambat-lambat. Lakukannya kapan? Sekarang juga ya, apa yang kita bisa kerjakan, lakukan sekarang. Iblis aja gercep, kenapa kita jadi kalah sama iblis? Kita harus lebih gercep lagi, saudara. Oke, sekali lagi shalom semuanya, tentara Kristus yang militan dan gagah perkasa. Wih. Dahsyat. Haleluya. Yuk kita mau belajar firman Tuhan sore hari ini bersama-sama. Langsung saja PowerPoint-nya boleh tolong dikeluarkan. Kita belajar dari ayat firman Tuhan Roma pasal yang ke-13. Ayat 11 dan yang ke-12. Oke, bisa bersuara yang keras semuanya baca firman Tuhan? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata. Iya, puji Tuhan. Dari 2 ayat ini ada yang saya beri tanda warna merah. Ada 3 hal yang kita mau belajar sore hari ini. Yaitu yang pertama, kita mengetahui keadaan waktu sekarang. Lalu yang kedua, bangun dari tidur. Dan yang ketiga, kita mau tahu apa yang menjadi bagian kita. Marilah kita mesti ngapain. Seperti itu ya. Yang lagi bikin makalah kurang lebih kayak gitu kalau mau bikin makalah ya. Jadi jelas gitu loh. Mau ngomongin apa yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi hari ini saya bagi jadi 3 bagian. Kita belajar bagian yang pertama. Keadaan waktu sekarang yang seperti apa yang kita perlu ketahui, saudara. Roma pasal 13 ayat yang ke-11 tadi, saya compare dengan Alkitab bahasa Inggris, Amplified Bible. Mengetahui keadaan waktu sekarang di Amplified Bible itu pakai istilah atau kata-kata critical time. Ya, jadi kalau saudara nanti ada waktu di rumah, coba buka secara komplit dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yang saudara bisa belajar. Critical time pakai kata-katanya. Waktu sekarang itu pakai kata-kata critical time. Apa itu critical time? Critical time itu waktu yang sangat penting, extremely important. Waktu yang pokoknya ini momennya nih sekarang nih gitu. Waktunya udah mepet nih, waktunya udah penting banget gitu. Critical time tuh seperti itu. Kalau udah lewat waktunya udah deh bablas gitu ya. Jadi ini waktu yang kritis gitu ya. Buat hari-hari ini itu adalah hari-hari yang kritis atau critical time itu tadi. Lalu dijelaskan lagi di ayat yang ke-12-nya, hari sudah jauh malam. Dikatakan gitu ya tadi ya, telah hampir siang. Apa itu maksudnya hari sudah jauh malam, telah hampir siang? Hari sudah jauh malam di Amplified Bible-nya itu dikatakan the night, dan dikasih penjelasan di situ, this present evil age is almost gone. Waktunya si iblis, si jahat itu sudah hampir selesai. Kegelapan atau waktu malam itu maksudnya waktunya si iblis nih untuk berkuasa. Umurnya si iblis nih udah hampir habis berkuasa di dunia ini maksudnya. Telah hampir siang atau the day dikatakan adalah waktunya Tuhan Yesus untuk kembali itu udah hampir nyampe. Gitu. Jadi kalau kita gabungin dari yang tadi penjelasan ayat 11 dan ayat yang ke-12 ini, critical time-nya itu seperti apa? Yang dikatakan critical time itu adalah di mana waktunya iblis udah makin habis nih. Sekarang hari-hari ini kan iblis nih yang lagi berkuasa nih di dunia nih. Ya kan? Nah, terus waktunya Tuhan Yesus mau segera datang itu udah lebih dekat lagi. Ini ayat ditulis udah lama sekali, saudara. Dan pada saat itu aja udah ditulisnya kayak gitu.
Apalagi sekarang nih, bener-bener yang namanya waktunya si iblis udah makin deket, dan waktunya kedatangan Tuhan Yesus sudah hampir tiba, itu udah lebih deket lagi. Yang mengerti katakan amin. Ya, nah mari kita melihat keadaan hari-hari sekarang, apa sih yang iblis sedang kerjakan atau yang terjadi di dunia ini. Kita mau lihat, kita mau buka mata kita lebar-lebar. Karena iblis tuh tahu waktunya tuh udah tinggal dikit. Iblis tuh gercep gitu loh. Ini bahasa zaman sekarang ya, zaman 30 tahun, 40 tahun yang lalu gak ada istilah gercep mungkin ya. Gercep tuh gerak cepet gitu. Ya, orang Indonesia pinter bikin istilah-istilah, jadi memendekin kata-kata gitu kan ya. Gercep, gerak cepet. Iblis tuh hari-hari ini juga lagi gercep nih, gerak cepet nih ya. Dia bikin kacau dunia, tapi memang sebuah peneguhan dari firman Tuhan memang hari-hari terakhir akan terjadi. Nah, saya coba lihat dari data saudara ya. Saya ambil dari data WHO nih. Dengan adanya pandemi selama 3 tahun kemarin ini gitu ya, selama 3 tahun belakangan ini, ternyata ya yang udah pernah kena COVID, ini cuma ngomong satu penyakit ya, COVID aja gitu kan. Ini saya update tanggal 21 Februari yang konfirmasi positif pernah COVID itu ada sejumlah sampai segini banyak ya saudara ya. 757.264.511. Nah, bacalah cumannya gimana, gua nggak tahu dah. Susah nih. Ya, termasuk ada saya nyumbang 1 angka di situ. Sebagai alumni COVID ya. Siapa yang pernah nyumbang angka juga di situ? Nah, itu angka kita tuh, kita ada ikut nyumbang kolektor ada tuh di situ ya, 1 angka gitu ya. Yang pernah kenanya 2 kali ya berarti poinnya 2 di situ gitu. Nah, yang saya mau ngomong adalah gini, dengan ratusan juta orang yang pernah COVID ini yang terdampak bukan cuman sekedar fisik, tapi justru yang terdampak lebih lagi adalah secara jiwaninya, secara mental health-nya itu berapa banyak terganggu gitu loh. Gara-gara pandemi ini, yang parno ini, parno itulah, yang orang udah beda lah. Before sama after COVID itu udah cara mandangnya udah beda, cara menjaga kebersihannya udah beda, cara waktu saya ke Indonesia aja mau ngunjungin orang aja kayak, aduh dia mau terima tamu nggak ya gitu ya. Padahal udah mikir, pengen ketemu ini, pengen ketemu, tapi nanti dia mau nggak ya terima tamu? Udah nggak jadi. Nah, secara sosialnya tuh sangat-sangat terganggu banget, saudara ya, berubah sekali. Terus, belum lagi yang mati gara-gara COVID, yang meninggal gara-gara COVID, per 21 Februari ada 6.850.594 ini per 21 Februari. Kira-kira ini kalau mau ngebayangin orang sebanyak ini tuh seberapa? Orang Hong Kong populasinya tuh Hong Kong 7,6 juta. Jadi kalau ini 6,8 juta yang meninggal, jadi kira-kira hampir satu Hong Kong mati semua istilahnya gitu. Ini dari satu dunia nih ya, gitu. Ada satu orang meninggal aja di keluarga kita udah sedihnya kayak apa, udah brokennya kayak apa gitu. Udah merasa kehilangan. Ini jutaan orang meninggal gitu. Dan itu secara kejiwaannya, bayangin kerusakan secara kejiwaan mentalnya orang tuh sangat-sangat terganggu. Makanya selama pandemi banyak orang yang stres. Apalagi dengan adanya isolasi, orang yang gak biasa sendirian tuh susah pasti. Orang yang biasa sendirian mah seneng-seneng aja gitu. Tapi orang yang biasanya aktif keluar, ketemu orang segala macam, ditambah lagi ada anggota keluarga yang meninggal segala macam, ini tuh bikin satu perubahan banget gitu. Ya, lalu apalagi yang terjadi hari-hari ini? Kalau kita lihat berita, saudara aja kalau lihat berita tuh lihat pakai kacamata secara global gitu. Ini apa nih yang sedang terjadi hari-hari ini? Kalau kita tahu berita tentang adanya gempa di Turki, di Syria, saudara ya, itu yang meninggal tembus 45.000 orang itu udah minggu lalu gitu ya. Yang lebih update-nya lagi itu udah nyampe 47.000, bahkan udah lebih lagi, 46.000 lebih. Masih banyak orang yang belum ditemukan gitu. Nah, padahal kalau kita lihat sejarahnya, kota ini ya, negara Turki itu asal muasalnya dulu justru gereja mula-mula yang dicatat di
Kitab Wahyu, ada 7 gereja mula-mula, itu tuh lokasinya di Turki. Tapi sekarang, jadi istilahnya dulu kan tuh tempat itu berarti banyak orang Kristen gitu kan. Tapi sekarang kekristenan di sana tuh cuma 2% tok. Sisanya Dan dari sebegitu banyak orang yang meninggal, dari yang tadi gempa di Turki, lalu juga yang meninggal karena COVID, yang saya pikirin adalah berapa banyak dari mereka yang selamat masuk surga. Gitu. Ya. Kalau lebih banyak yang masuk surga, puji Tuhan. Ya nggak ada yang tahu sih hitungannya, nggak ada yang bisa bikin datanya nih, grafiknya. Nanti kalau kita udah nyampe sono mungkin baru tahu ya, gitu. Tapi dengan melihat seperti ini, wah, iblis tuh lagi gercep untuk memindahkan jiwa dari masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Sedangkan tugas kita harus lebih gercep lagi untuk memindahkan jiwa-jiwa dari kegelapan masuk ke dalam terangnya Tuhan. Ya. Nah, lalu satu hal lagi yang saya mau tunjukkan, bagaimana kemerosotan moral semakin bertambah parah hari-hari ini. Tadi pagi kita baru ada seminar LGBT, saudara ya, bahwa ternyata aku pikir cuma di Hong Kong aja yang banyak kejadian seperti itu. Ternyata di Indonesia pun juga pasangan sejenis itu udah banyak sekali, bahkan udah lumayan terbuka gitu bahwa saya nih gay gitu ya. Udah open banget kayak begitu gitu ya. Dan memang ini tanda-tanda akhir zaman tuh bener-bener deh, minta ampun. Dan ada berita yang saya cuplik di sini dari SCMP di 8 Februari. Nah, seperti ini saudara. Pas lagi lihat beritanya shock. Ini apaan sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih fotonya, ini pasangan suami istri. Pasangan suami istri transgender. Jadi yang kita lihat sedang hamil ini, tampilan luarnya kan kayak laki ya. Aslinya onderdilnya tuh cewek guys gitu. Ya, jadi aslinya dia cewek, dioperasi jadi cowok. Sedangkan pasangannya kelihatannya di sini perempuan, tapi aslinya cowok. Terus mereka nikah. Yang hamil yang kelihatannya kayak cowok. Jadi kayak cowoknya yang hamil gitu, bingung ya? Jadi sama-sama transgender, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, menikah dan punya anak secara biologis. Nah, ini disebutinnya ini adalah pasangan transgender pertama yang punya anak secara biologis. Karena biasanya kan mungkin adopsi atau apa gitu ya. Nah, jadi keadaan seperti ini tuh udah makin biasa di dunia ini gitu. Ditambah lagi negara-negara yang memang sudah mensahkan, melegalkan pasangan sejenis gitu. Ya, kita mesti berdoa sungguh-sungguh biar generasi kita ini Tuhan selamatkan. Tuh, kalau bayangin kalau makin kacau seperti ini ya, di negara-negara yang sudah melegalkan itu kalau ngisi data tuh bukannya parents itu 1 father 2 mother, tapi parent 1 parent 2 gitu. Jadi parent 1 Bill, parent 2 Bambang gitu. Ya, bisa kayak gitu. Terus parent 1-nya Maya, parent 2-nya Ana gitu. Jadi bingung kan gitu ya. Waduh, dunia ini semakin kacau seperti itu. Dan saudara, dengan kita melihat keadaan dunia yang semakin hancur ini gitu ya. Nah, dikatakan firman Tuhan, ini saatnya untuk kita ini bangun. Ayo kita bangun, ayo kita melek nih, bangun dari tidur kita. Jangan kita santai-santai, tenang-tenang saudara ya. Kita lanjutkan ayat yang tadi. Mengetahui keadaan sekarang yang critical time ini, inilah saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah, yang menarik di sini, kembali tadi saya pakai comparison-nya dari Amplified Bible. Di Amplified Bible itu dikatakan bangun dari tidur, itu sleep, terus ada penjelasannya in brackets, of spiritual complacency. Apa itu spiritual complacency? Ini yang kita mau belajar ya. Kita harus bangun dari tidur. Tidur yang seperti apa? Dan di sini dijelaskan spiritual complacency itu adalah satu rasa kepuasan, bukan kepuasan dalam arti yang positif, yang baik. Kepuasan dalam arti positif itu dia muncul gitu kan. Kalau muncul itu kan puasnya, puas, happy, seneng gitu. Sehingga orang akan terus bergerak dan mencari. Tapi ini di sini, complacency ini adalah membuat orang jadi berhenti berjalan, yaitu tidur.
jadi nggak produktif, jadi nggak melakukan apa-apa, ya. Nah, dan mari kita lihat ada 3 ciri atau 3 tanda dari spiritual complacency ini, atau diterjemahkan bahasa gampangnya berpuas diri, gitu. Berpuas diri, ya. Nah, cirinya yang pertama adalah ini. Memandang diri kita lebih tinggi dari kebenaran menurut Tuhan. Contoh paling gampang di sini kita bisa lihat dari Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Mari kita simak ya sama-sama di cerita ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lainnya pemungut cukai. Oke, perhatikan ya. Jadi ada 2 orang nih. Si orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku nih ucap syukur, aduh selamat ya, aku ini gak sama kayak orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan orang jahat, aku bukan pezina, aku bukan pelakor, aku gak pernah curi suami orang, aku gak pernah kalau ngutang gak pernah lupa bayar. Selamat, aku nih baik loh. Istilahnya gitu ya. Aku gak sama kayak si pemungut cukai yang ini nih, gitu. Kan ada 2 orang tuh tadi ya. Terus dia pamer lagi tuh di depan Tuhan kan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wah, pokoknya dia bangga banget dengan apa yang dia udah lakukan secara rohani yang kayaknya keren gitu kan. Wah, aku udah puasa 2 kali seminggu. Aku kasih persepuluhan. Bahkan mungkin, aku dong udah kasih buah sulung aku bulan ini. Aku udah begini dan begitu dan begini dan begitu. Sombong secara rohani. Merasa kayaknya secara gue nih oke banget nih. Apalagi dia dengan perbandingan aku tidak seperti orang itu, gitu. Tapi justru orang yang kedua, si pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, jadi ini ya. Yang pertama yang kita perlu bangun dari tidur itu, yang seperti apa? Merasa diri lebih baik secara rohani dari orang lain. Sehingga akhirnya, oke, udah cukup. Gue udah cukup baik loh gue. Gue udah rohani banget, udah lakukan ini, udah lakukan itu, aku udah pelayanan, aku enggak seperti dia. Padahal menurut Tuhan justru enggak seperti itu penilaiannya. Nah, kita perlu bangun dari keadaan yang seperti ini, sadari ya. Dan kita jangan sampai kita berpuas diri dengan tanda yang pertama ini, ciri yang pertama. Lalu yang kedua tandanya adalah mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Padahal Yeremia 17 ayat 7 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang yang merasa, ya setahu saya orang Hong Kong banyak yang kayak gini kan, merasa nggak butuh bantuan, nggak butuh pertolongan, nggak butuh percaya ini, percaya itu, karena dia percaya kepada dirinya sendiri. Dia bisa sendiri gitu, ya. Nah, ini bahaya saudara. Yang merasa apa-apa bisa sendiri, merasa nggak butuh Tuhan, akhirnya yang makin lama yang memang nggak pernah cari Tuhan gitu, merasa bisa sendiri gitu. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu dikatakan malah terkutuk dikatakan. Terus firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nyender sama Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini, ya. Justru kalau nggak seperti ini, nah artinya kita udah mulai tertidur nih. Kalau kita udah mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin ada yang mikir, gue punya duit, gue bisa kerjain ini, kerjain itu, gue punya kepintaran, aku punya otak, aku bisa pakai otakku buat mikir ini dan itu. Tapi itu semua kan Tuhan yang kasih saudara ya. Jadi ayo, jangan sampai kita berpuas diri karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi ayo selalu ingat dan andalkan Tuhan selalu. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, ciri yang ketiga.
Ciri yang ketiga, terlalu mapan, terlalu betah dengan dunia, saudara ya. Kita nih kalau udah terlalu betah di satu tempat, kita susah mau move on ke tempat yang lain, iya nggak? Jujur aja sih, kalau buat saya tuh udah terlalu betah di Hong Kong. Jadi kalau disuruh misalkan nih mau pindah ke Indonesia, saya mikir 1000 kali kayaknya. Udah enak ya di Hong Kong, udah betah ya di Hong Kong gitu ya. Kalau untuk, sama ya ternyata ya. Iya. Nah, jadi kalau udah betah nih satu tempat, oke lah, nggak ngomongnya gitu lah ya. Takut saya jadinya ngebujuk-bujukin yang rumahnya bukan di Hong Kong, nanti jadi pada nggak mau pulang-pulang lagi. Kalau kita liburan aja, ayo, siapa yang pernah liburan ke satu tempat terus saking betahnya nggak kepengen pulang kan? Waktu liburan yang kapan tuh ada yang pergi ke Makau kalau nggak salah ya, nggak tahu anak Sabtu ada yang ke Makau juga nggak? Itu kalau udah liburan, jalan-jalan ke satu tempat, wah bagus gitu ya. Kita yang bisa keluar negeri, kita pergi ke Jepang gitu ya. Aduh kalau bisa sih nggak pulang deh, kalau bisa sih liburan terus gitu ya. Kalau udah betah di satu tempat, udah enak, udah nyaman, susah kalau mau belok ke tempat yang lain gitu ya. Nah hati-hati saudara, kalau kita terlalu betah, terlalu nyaman menikmati kehidupan dunia, hati-hati, jangan sampai akhirnya jadi ini nih spiritual complacency gitu ya. Berasa berpuas diri, enak udah tinggal kehidupan gayanya di dunia nih. Duit ada, kan kalau nggak perlu ke gereja bisa waktunya buat part time tuh cari duit lebih banyak tuh. Ya kan? Wah, mau beli apa ada. Kalau ke gereja, alah malah habis duit. Nanti mau persembahan lah, mau perpuluhan lah, mau inilah, mau itu. Makanya nggak heran saya pernah dengar yang di sini mah enggak, yang di luar sono nggak mau ke gereja gara-gara takut kasih perpuluhan coba. Jadi yang memilih untuk udahlah nggak usah ke gereja-gerejaan, terlalu betah di luar, saudara ya. Nah ini perlu bangun dari keadaan yang seperti itu, saudara. Ya. Nah, kalau kita melihat tadi ya, ini hanya 3 aja yang saya tunjukin ciri-cirinya di sini tadi, summary-nya. Dari 3 keadaan ini, kira-kira di mana kita masih tertidurnya nih? Checklist ya, memandang diri kita lebih tinggi dari kebenaran menurut firman Tuhan nggak? Kalau iya, buru-buru bertobat, minta ampun. Ampun Tuhan, aku kayaknya ngerasa udah oke banget, tapi belum tentu menurut Tuhan seperti itu. Nah, perlu bangun. Apakah yang kedua, mengandalkan kekuatan sendiri? Balik arah, andalkan Tuhan. Ingat Tuhan selalu apa-apa. Dan yang ketiga, jangan terlalu mapan dengan dunia. Ayo waktunya kita ini bangun. Tepok kiri kanannya, bilangin, bangun woi, bangun. Bangun ya. Saudara, orang yang tidur itu macem-macem ya. Ada yang kayak gini, tidurnya cepet, bangunnya cepet. Ya, ada yang tidurnya lama, tapi bangunnya cepet. Ada suara dikit udah langsung kebangun, tapi mau tidur intronya lama gitu ya. Itu saya tuh yang kedua tuh yang kayak gitu. Mau tidur lama intronya, tapi kalau udah mau bangun baru ada suara apa gitu. Alarmnya alarm orang lain, saya yang bangun gitu. Ya. Nah, tapi kan jadi banyak nih macam-macam nih kan. Tapi yang bingungnya itu gini ya, ada juga yang tidurnya cepet, bangunnya lama, minta ampun. Mau ada gempa bumi, mau diuprak-uprak, nggak bangun-bangun. Bangun gitu. Tapi orang yang begini pun aja, herannya ya, kalau mau terbang ke luar negeri nih, mau naik pesawat, bangunnya cepet tuh. Iya nggak? Besok mau naik pesawat nih, walaupun dia tipe orang yang kebluk banget, yang susah banget dibangunin, tapi belum waktunya mesti udah bangun. Kenapa yo? Karena dia punya motivasi yang kuat, ya kan? Punya motivasi yang kuat untuk mendorong dia. Gue mesti bangun nih, nggak boleh telat nih. Mau naik pesawat, exciting kan? Mau naik pesawat gitu kan? Tapi kalau dia ingat besok bangun mau sekolah, aduh males banget. Dia tiap hari sekolah lagi, ke pasar lagi. Makanya bangunnya lama. Ya, nah, lanjut ya. Ada yang tertabrak ya. Roma 13 ayat 12 tadi ya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Nah, tadi kita udah lihat
sekarang lanjutannya. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, tadi kita udah lihat nih keadaan sekarang seperti apa. Kita mesti bangun dari tidur. Keadaan sekarang yang ada, waktu yang sudah makin sempit, kiranya itu menjadi motivasi buat kita, harusnya jadi motivasi buat kita untuk kita ini bergerak lebih cepat. Ya, kita nih, kalian nih yang ada jam malam nih, kalau mau pulang mesti nyampe, Uus sampai rumah harus jam berapa, Uus? Jam berapa sampai rumah? Jam 8. Jam 8, jam 9. Oke. Kalau udah tahu nyampe rumah harus jam 9, dari sini rumah perjalanan misalnya 1 jam, dari sininya udah mepet nih, udah setengah 9, aduh ini itu, akhirnya aduh kok setengah 9 baru keluar, bakalan telat nih. Kira-kira keluar pintu dari sini menuju ke rumahmu, jalannya masih santuy-santuy gak? Ya pasti gercep lah harusnya ya. Celinya kan gitu, mesti cepet-cepet gitu. Kalau udah tahu telat pasti kita akan cepet-cepet. Udah tahu waktunya mepet, waktunya kritis nih, pasti kita akan geraknya lebih cepet. Kalau masih jalannya santuy juga, kebangetan itu. Ya. Nah, jadi saudara, kiranya kita udah melihat keadaan seperti sekarang seperti itu. Dan hari-hari ini dikatakan kita perlu bangun dari tidur kita. Ayo kita lakukan apa yang menjadi bagian kita ini. Jangan berlambat-lambat. Lakukannya kapan? Sekarang juga ya, apa yang kita bisa kerjakan, lakukan sekarang. Iblis aja gercep, kenapa kita jadi kalah sama iblis? Kita harus lebih gercep lagi saudara. Levi boleh siap-siap ya Lev. Ya, dan kalau kita lihat tadi keadaan hari-hari ini, itu kalau kita lihat di firman Tuhan, itu pernah terjadi seperti itu di mana homoseksual ada, ya orang-orang hidupnya udah makin kacau. Kira-kira keadaan di kota mana nih yang hancur-hancur kayak gitu tuh? Tahu semua ya. Waktu di Sodom dan Gomora kejahatan tuh makin mengedun gitu ya, makin parah seperti itu. Tuhan mau menyelamatkan keluarganya Lot. Singkat cerita nih ya, nanti saudara baca sendiri nih Kejadian 19. Waktu Tuhan kirim malaikatnya untuk menyelamatkan mereka. Pesannya Tuhan yang pertama, jangan berlambat-lambat. Ya kan dibilang seperti itu. Ayo keluar kamu dari situ, jangan berlambat-lambat. Tahun ini adalah tahun kita ini bangkit dan jadi pemenang. Jangan berlambat-lambat, jangan mikir besok aja lah gue tobatnya. Iya kalau besok masih ada waktu. Kita nggak tahu waktu kita kadaluarsanya sampai kapan, ya kan? Jadi ayo jangan berlambat-lambat. Lalu dikatakan lari, bukannya jalan santuy. Masih 1 jam lagi ya, pelan-pelan gitu kan ya. Udah waktu ini, udah waktu. Ayo cepetan, gerak yang cepet, jalan yang cepet. Ya, bergerak buat Tuhan. Lari. Lalu dibilang juga apa? Jangan menoleh ke belakang. Kalau kita dibilang, kita lagi lari nih, noleh ke belakang, kira-kira ngusruk gak? Do you know what is ngusruk? Ngusruk tuh ngejelembab gitu loh. Apa sih bahasa gue hancur banget. Ngusruk tuh kesandung bakalan jatuh, gedubrak ke depan gitu. Lah orang, iya terjungkal betul. Lagi lari, nengok ke belakang, iya jatuh lah ya. Gitu. Dibilang jangan berlambat-lambat, lari, jangan noleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun. Ya, jangan berhenti dimanapun. Jangan gara-gara ada cowok ganteng berhenti. Jangan gara-gara kerjaannya terlalu nyaman, terlalu santai, akhirnya berhenti cari Tuhan. Wah, menikmati rumah majikan bagus, fasilitasnya komplit. Justru semakin seperti itu, kalian semakin punya waktu untuk cari Tuhan lebih lagi. Ikutin tuh APT 24 jam, ikutin semua tuh dari pagi, siang, malam, ya kan? Ya, jangan berhenti dimanapun juga. Ini waktunya untuk kita semakin gercep lebih lagi. Katakan gercep. Gerak cepat. Hari ini yang kita mau lakukan adalah bangun. Lalu dikatakan tadi firman Tuhan, tinggalkan kegelapan. Tinggalkan segala kebiasaan lama kita, segala perbuatan kita yang gak berkenan sama Tuhan. Tinggalin semuanya itu. Kita mau gercep tinggalin kegelapan. Kita mau gercep rebut jiwa-jiwa saudara. Ya, gercep rebut tuh jiwa-jiwa yang pada
lesbong tuh yang di luar tuh, ya. Tadi kita udah dapet pelajarannya. Nanti mungkin kita share buat para leaders gitu kan. Ayo kita gercep juga untuk memuridkan, ya. Gerak cepat memuridkan, gerak cepat untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang mau gerak cepat, gercep buat Tuhan? Bangkit berdiri, sorak-sorai sama-sama, katakan haleluya. Katakan seperti ini. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan lagi, tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Ayo berlari yuk, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Ayo lari semuanya, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tahun 2023, tahun bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang. Kita mau nyanyiin lagu ini, kita ganti kata-katanya. Jadi waktu kita lagi nyanyi biarlah rohmu menyala-nyala, katakan bangkit jadilah pemenang. Sambil toel kiri kanannya, bangkit jadilah pemenang. Bangkit jadilah pemenang. Amin. Yang mau bangkit dan jadi pemenang, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, bangkit jadilah pemenang. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala, bangkit jadilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala, bangkit jadilah pemenang. Haleluya. Masih ada waktu ya? Masih berdiri boleh ya? Oke. Oke, aku mau tutup dengan kayak gini. Hari ini kan temanya kita bangun dari tidur. Saya pernah bukan cuman tidur ya, tapi mungkin tuh udah mati sih. Udah pernah mati saya itu sebetulnya secara rohani. Tapi bersyukur Tuhan tuh pakai orang-orang di sekeliling saya, orang yang Tuhan manggil, bahkan bangkitin saya kembali, sehingga akhirnya saya bisa jadi seperti saya sekarang gitu. Tahun ini saya married 20 tahun. Tahun tuh, lumayan ya. Masih belum sih, ntar Juli. Tapi waktu saya flashback lagi 20 tahun yang lalu, saya tuh mati sebetulnya. Bukan cuma tidur kayak tadi nih suruh tidur, bangun dari tidur.
tapi secara rohani itu mati. Kalau ada yang tahu, dulu kan saya pelayanan di Hong Kong juga. Abis saya married, lalu vakum tuh pelayanan setahun, persis setahun. Selama setahun kosong, belum abis married, belum ada Levi ya waktu itu. Itu 1 tahun yang buat saya bukan cuman tidur, tapi udah kayak zombie gitu. Kelihatannya hidup padahal mati gitu. Saya yang biasanya aktif pelayanan, yang biasanya duduk di keyboard, biasanya bisa berdiri di depan, itu benar-benar 1 tahun gak lakukan apa-apa. Dan itu tuh jauh-jauhnya saya dari Tuhan gitu. Karena apa? Karena kecewa, karena marah, karena kok kayak gini gitu. Aku udah all out buat Tuhan, kenapa aku kok kayak gini gitu yang aku hadepin. Tapi aku bersyukur sebelum Tuhan kasih Levi, Tuhan tuh pulihin. Bukan cuman bangunin, tapi Tuhan bangkitin. Tahun ini bangkit jadi pemenang kan. Kebangkitan saya dari yang saya mati itu, saya bersyukur Tuhan pakai Bapak Ibu Gembala kita di tempat ini. Selama 1 tahun itu saya keliling muter ke gereja macem-macem, ke ICA lah, kemana. Pokoknya mencelok sana, mencelok sini tanpa kejelasan, tanpa itu kayak tadi bilang kayak zombie lah gitu. Kelihatannya hidup padahal mati gitu. Dan waktu Om Bobby panggil saya, Tante Nelly panggil, diajakin ngomong-ngomong, dan saya open, saya bilang saya nggak nyangka aja gitu. Kok akhirnya kayak gini? Saya pikir itu udah end of my story gitu di dalam pelayanan gitu. Dan itu benar-benar nggak pakai skrip gitu ya, nggak pakai naskah. Aku bakal ngomong kayak gitu, tapi itu benar-benar dari dalam hatiku. Aku merasa aku udah ending dari akhir pelayananku. Udah aku, Tuhan nggak bakal pakai aku lagi nih, udahan selesai gitu. Padahal aku jelas banget dulu dapat panggilan dari Tuhan, aku melayani full time gitu. Nah, waktu dipanggil kembali sama Om Bobby sama Tante Nelly, puji Tuhan itu titik kebangkitan aku kembali. Dan yang saya mau cerita di sini lagi, untuk kita bangun dari tidur, untuk kita bangkit, memang ada bagian kita sih juga, kita yang mesti proaktif juga. Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang yang di sekitar kita untuk ngebangkitin kita. Kalau saudara mungkin hari ini merasa saudara nggak tidur sih, nggak, masih aktif pelayanan, masih on fire, masih kasih mula-mula. Tapi mungkin Tuhan tuh mau pakai kalian untuk bangunin orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Sehingga orang yang sempat mati kayak saya dulu mati, efeknya tuh bisa dahsyat banget gitu. Waktu Tuhan pakai seseorang untuk ngebangunin orang, ngebangkitin seseorang, dan Tuhan bisa pakai orang itu luar biasa. Sila Tuhan tuh bisa berkarya lewat setiap kita semuanya.